Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengingatkan dan juga mengajak jamaah semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang akan bertambah dengan ketakwaan dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Juga tak lupa khatib mengajak jamaah semuanya untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya melakukan atau melaksanakan aktivitas ibadah secara rutin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, terutama pada hari nanti, hari di mana tidak ada pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun pernahkah kita bertanya, apakah amal atau perbuatan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tentunya kita tidak mau menjadi orang yang merugi. Sebagaimana halnya atau seperti halnya seseorang yang bekerja pagi dan siang, mencurahkan tenaganya, menghabiskan waktunya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia harapkan, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Hanya tenaga yang dia habiskan, hanya waktu yang dia habiskan, keringat dia keluarkan, tapi pada akhirnya nihil, dia tidak mendapatkan apapun. Tentunya keadaan kita nanti di akhirat tidak ingin seperti orang yang merugi seperti itu. Maka kita bertanya, apakah syarat diterimanya ibadah? Mengenai syarat diterimanya ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surah Al-Kahfi pada ayat 110, di mana pada potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh balasan yang baik atas amal yang telah dilakukan oleh seorang hamba, di sana ada surga yang menanti. Siapa yang mengharapkan seperti ini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang baik. Al-mufassirun, para ulama tafsir mentafsirkan bahwasanya amal yang baik adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan hendaknya orang yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala penuh kenikmatan, syarat yang kedua adalah hendaknya dia tidak menyekutukan sesuatu apapun dibawa ke dalam peribadatan kepada Rabbnya, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Yaitu yang pertama tadi, hendaknya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, hendaklah dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu syirik, sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya besar ataupun kecil, atau bahkan yang ringan, atau bahkan yang tidak terlihat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengenai syarat yang pertama tadi,
yaitu hendaknya seseorang beribadah sesuai dengan ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seseorang tidak bisa memahami atau tidak bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia merujuk kepada baginda, hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan, perintahkan, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang, fantahu, maka berhentilah kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengancam siapa yang tidak sesuai dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, di sana ada ujian yang besar dan azab yang sangat pedih. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati. Siapa yang harus hati-hati? Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang suka biasanya menyelisihi perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pungkiri, dia selisihi. Memangnya kenapa? Antusibahum fitnah. Diberikan kepada mereka fitnah. Apa itu fitnah? Bala, ujian. Bisa saja ujian yang sedang kita hadapi itu karena kita selalu menolak atau menjauhi perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum adzabun alim, atau ancaman berikutnya diberikan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu hendaknya seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun pada peribadatan, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu jenisnya adalah penyekutuan yang tidak terlihat, yaitu riya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang jenisnya tidak terlihat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Inginkah kalian," beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Inginkah kalian aku beritahukan sesuatu yang paling aku takuti, yang lebih aku takuti menimpa kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal, dibandingkan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, bahayanya Dajjal, masih bahaya sesuatu ini?" Maka kata para sahabat, qalu bala, mereka mengatakan, "Ya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Asyirkul khafi," yaitu syirik yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Apa itu? Kemudian beliau SAW melanjutkan, "Yaqumur rajul," seseorang berdiri, fayusalli, kemudian orang tersebut salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian setelah berdiri salat dia memperbagus bacaannya. Mengapa melakukan hal itu? Lima yura min nadhari rajulin, karena ingin dilihat baik oleh seseorang. Itulah riya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tabrani mengatakan bahwasannya sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu ketika seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni a'malul amal, sesungguhnya aku suka beramal lillahi, hanya untuk Allah. Wa uridu bihi wajh Allah, dan aku hanya menginginkan wajah Allah, ikhlas lillahi ta'ala saja. Illa, namun," kata lelaki tadi, "idza utliya alaihi sarrani," kecuali apabila ternyata amalan tersebut diperlihatkan, orang-orang mengetahui bahwasannya aku melakukan perbuatan tersebut, sarroni, hal tersebut menyenangkan hatiku, aku jadi gembira. Maka apa yang Rasulullah SAW katakan? Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik, wala yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Wala yaqbalu ma syurika fih, dan dia tidak menerima ibadah yang dia dipersekutukan di dalamnya, ibadah yang ada kesyirikan di dalamnya.
walaupun syirik tersebut sifatnya tersembunyi, tidak terlihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya ada dua syarat diterimanya ibadah. Pertama, ibadah tersebut harus sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, karena syariat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dipahami oleh seseorang kecuali seseorang tersebut kembali kepada bimbingan Nabi-Nya Muhammad SAW. Kemudian juga yang kedua, hamba tersebut harus ikhlas, jauh dari noda-noda penyekutuan di dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Maka mengenai syarat yang pertama tadi, yaitu hendaknya sesuai dengan perintah baginda Nabi SAW, sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW. Maka para sahabat, hadirin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat paham betul apa yang dimaksud dengan ketaatan. Di mana kita lihat suatu ketika baginda Nabi SAW menemui sahabatnya, salah satu dari sahabatnya, dia sedang menggunakan cincin dari emas di jarinya. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengambil cincin tersebut dan melemparkannya. Seraya bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar." Apakah salah seorang di antara kalian menyengaja pergi ke bara api, fayaj'aluha fi yadihi, maka kemudian dia menjadikan bara api tersebut ada di tangannya? Setelah beliau bersabda, kemudian beliau pun pergi. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, "Khudh khatimak wantafi' bih." Ambil lagi cincinmu dan manfaatkanlah dia. Maksudnya memberikan saran, cincin tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk istrinya, bisa juga dijual, karena cincin itu masih miliknya. Namun apa yang dikatakan sahabat tadi, sang pemilik cincin? La wallahi, tidak demi Allah. La akhudhuhu abadan, saya tidak akan mengambilnya selamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melemparkannya. Inilah para sahabat. Mereka benar-benar takut, bukan tidak mau memanfaatkan, karena takut yang terjadi ketika menyelisihi perintah baginda Nabi SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengenai orang yang menyelisihi perintah baginda Nabi SAW, Allah telah siapkan ujian dan azab yang pedih sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi. Dan ini pun terlihat buktinya, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah makan bersama seseorang. Namun orang tersebut ternyata makan dengan tangan kiri. Kemudian kata baginda Nabi SAW, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, "La astati'," saya tidak bisa. Sebenarnya dia bukan tidak bisa, tapi dia sombong. Dia tidak mau menerima kebenaran dari baginda Nabi SAW. Oleh karena itu dia mengucapkan la astati sebagai alasan saja, saya tidak bisa, hanya sekedar alasan. Maka kata Nabi SAW, lastata'ta, engkau tidak akan bisa.
seraya setelah Nabi SAW mengatakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa baginda Nabi SAW sebagai balasan bagi orang yang tidak mau mengikuti perintah beliau. Akhirnya orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya ke dalam mulutnya, kepada mulutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan dua syarat ibadah tadi. Yang pertama kalau diringkaskan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya sia-sia tertolak. Kemudian juga orang tersebut harus memperhatikan apakah ibadahnya telah sesuai dengan ajaran, dengan tuntunan dari baginda Nabi SAW. Kalau memang iya, segeralah dia laksanakan. Kalau memang tidak, marilah kita belajar bagaimanakah sesuai atau tuntunan seperti baginda Nabi SAW ajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman وعلي وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فليقم المؤذن للصلاة.